Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ida Limbong di Bandung. Shalom, saya mau bertanya, siapakah dari 12 murid Yesus yang dimaksud murid yang dikasihi dalam Yohanes 21 ayat 20? Siapa dia? Mohon penjelasannya pendeta. Terima kasih. Baik, kita baca Yohanes 21 ayat yang ke-20. Perikopnya murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih sudah dibacakan ayatnya, dan terima kasih untuk saudari Ida Limbong di Bandung. Dan betul, di situ tidak disebutkan namanya, makanya kita bertanya, siapa kira-kira yang dimaksudkan dengan murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah, perlu kita pahami, bila mana disebutkan murid yang dikasihi Yesus, ini bukan membuat dia sebagai satu-satunya murid yang dikasihi Yesus, sementara murid-murid yang lain tidak dikasihi oleh Yesus. Kita baca dulu ayat yang terdapat masih juga dalam Injil Yohanes, Yohanes pasal yang ke-13, Yohanes pasal yang ke-13, kita baca ayat yang pertama. Yohanes 13 ayat 1. Ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Terima kasih. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya. Apa artinya? Bukan hanya satu orang murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semua murid-muridnya ia kasihi. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1, waktu itu Yudas pun masih ada di sana dan kakinya juga dicuci atau dibasuh oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 1 bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, itu artinya ia mengasihi semua murid-muridnya. Tetapi bila mana ada sebutan murid yang dikasihinya, tentu ini menunjuk kepada salah satu dari murid-murid yang Tuhan Yesus kasihi. Siapapun di antara murid-murid itu bisa mengatakan, saya adalah murid yang dikasihi Yesus. Jeffrey, Stephen, kita semua bisa mengatakan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikasihi oleh Allah. Karena memang Allah mengasihi kita semuanya. Tetapi siapakah yang menyebut dirinya murid yang dikasihi oleh Yesus? Di dalam pertanyaan kita pada malam hari ini. Sebelum kita datang kepada beberapa ayat yang menolong kita mengidentifikasi kemungkinan besar siapa dia, kita mau lihat dulu kira-kira siapa yang bukan dimaksudkan sebagai murid yang dikasihi Yesus di dalam ayat tersebut. Kita baca sekarang Yohanes 13 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Yohanes 13 ayat 23 sampai 25 ya, pendeta? Iya. 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ayat 24. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?"
Terima kasih. Di sini ayat 23 disebutkan murid yang dikasihi Yesus yang bersandar dekat padanya. Lalu ayat 24, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat. Jadi dengan kata lain, murid itu tentu saja bukan Simon Petrus. Sekalipun Simon Petrus dikasihi oleh Yesus, tetapi istilah atau julukan murid yang dikasihi Yesus itu di dalam Injil Yohanes bukan menunjuk kepada Simon Petrus. Karena Simon Petrus bertanya kepada murid yang dikasihi oleh Yesus. Jadi tidak mungkin dia bertanya kepada dirinya sendiri. Sekarang yang berikut kita baca ayat yang ke-20, ayat yang ke-30 saja, ayat 30. Ayatnya yang ke-30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Terima kasih. Yudas pergi, dan dalam catatan Injil yang lain disebutkan bahwa ia pergi dan menggantungkan diri pada malam itu atau menjelang subuh, waktu mengetahui bahwa Tuhan Yesus menyerahkan dirinya dan tidak berbuat sesuatu seperti yang Yudas inginkan. Jadi murid yang dikasihi Yesus itu tadi bukan Simon Petrus, demikian juga bukan Yudas. Di dalam Injil Yohanes ada beberapa murid yang disebutkan namanya, dan ada murid-murid yang tidak disebutkan namanya. Berbeda dengan yang dicatat dalam Injil Matius atau Injil Lukas atau Markus, tidak disebutkan daftar 12 murid Yesus di dalam Injil Yohanes, tetapi beberapa di antara mereka disebutkan. Dan murid yang dikasihi Yesus ini tidak pernah memberitahukan siapa namanya, yaitu tidak disebutkan. Murid yang dikasihi Yesus, yaitu tidak pernah disebutkan. Artinya, kalau ada murid yang disebutkan namanya di dalam Injil Yohanes, sekalipun mereka semua dikasihi oleh Yesus, tetapi itu atau mereka yang disebutkan namanya bukanlah yang dimaksudkan secara khusus dalam Yohanes 21 ayat yang ke-20 sebagai murid yang dikasihi Yesus. Tadi sudah kita lihat ada Simon Petrus. Jadi bukan Simon Petrus, lalu ada Yudas, artinya bukan Yudas yang dimaksudkan dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21. Lalu ada beberapa nama lain. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi Andreas sudah disebutkan namanya, jadi bukan dia juga sebagai murid yang dikasihi Yesus yang dimaksudkan di dalam Yohanes 21 ayat 20. Kita baca ayat yang ke-43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Terima kasih. Di situ juga telah disebutkan nama Filipus. Sudah 5 ya. Kalau Filipus yang dimaksudkan, maka tentu akan disebutkan namanya langsung. Tetapi Yohanes 21 ayat yang ke-20 hanya menyebutkan murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Mereka di sana adalah Yesus dan Petrus yang sedang berjalan bersama-sama. Itu peristiwa di tepi pantai dalam Yohanes pasal 21. Coba kita baca ayat yang ke-45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Berarti bukan juga Natanael, karena kalau itu Natanael, pasti Injil Yohanes akan menyebutkan namanya Natanael. Tapi murid ini hanya disebutkan sebagai murid yang dikasihi Yesus. Kalau gitu siapa dia? Nah, ini kita sambil bukan hanya mau menemukan siapa dia,
Tetapi kalau Stephen dan Jeffrey dan pemirsa perhatikan bagaimana kita membahas firman Tuhan, kita coba melihat bagaimana menemukan suatu makna. Bagaimana kita mau menafsirkan Alkitab. Kita perlu berkonsultasi dengan Alkitab sehingga kita tidak menebak-nebak di dalam menafsirkan Alkitab. Lalu kemudian coba kita baca dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pasal 21 Yohanes masih ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Di pantai itu terkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Terima kasih. Dan dalam cerita inilah kita temukan sebutan murid yang dikasihi Yesus. Ada beberapa kali. Coba kita baca tadi ayat yang ke-20 sudah disebutkan. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau?" Terima kasih. Lalu disebutkan juga dalam ayat yang ke-7. Ayatnya yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Terima kasih. Jadi murid yang dikasihi Yesus itu seharusnya adalah salah satu dari murid-murid yang disebutkan di dalam ayat yang kedua tadi, yaitu di situ ada Simon Petrus, tapi kita sudah tahu itu bukan Simon Petrus karena disebut namanya. Lalu ada Thomas, tapi itu bukan Thomas karena Thomas disebutkan namanya, sementara ini hanya julukan murid yang dikasihi Yesus. Lalu di situ ada Nathanael, jadi bukan Nathanael, jadi bukan Simon Petrus, bukan Thomas, bukan Nathanael. Ada 7 orang murid di sana, 3 disebutkan namanya, 4 orang tidak disebutkan namanya, yaitu anak-anak Zebedeus, dan mereka ada 2 orang. Lalu kemudian ada 2 orang murid yang lainnya. Jadi siapapun murid yang dikasihi Yesus yang dimaksudkan dalam Yohanes 20 ayat 1 dan juga Yohanes 20 ayat 7 Yohanes 21 maafkan. Yang disebutkan dalam Yohanes 21 baik ayat 7 maupun ayat 20, siapapun itu dia adalah satu di antara ke-4 murid yang tidak disebutkan namanya di dalam Yohanes 21 ayat yang kedua. Kita telusuri lagi kira-kira siapa itu. Sekarang saya undang kita untuk membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15. 2 Petrus 1 ayat 14 dan 15. Ayat 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus dan Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya. Terima kasih. Dia katakan, Petrus tuliskan tentang cara dia akan mati seperti yang diberitahukan oleh siapa? Stephen. Ya, pendeta? Petrus katakan dalam ayat 14 dan 15, 2 Petrus, ia tahu bahwa ia akan segera menanggalkan kemah tubuhnya. Artinya dia akan segera meninggal dunia. Dia katakan, sebagaimana yang diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dia menyebut tentang
sesuatu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tentang cara dia akan mati. Itu Petrus katakan. Itu ayat 14, betul ya? Betul, Betul, pendeta. pendeta. Ya, betul. Oke. Lalu dia katakan, tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, artinya sesudah kematiannya, kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi dia mau supaya ada cerita tentang dia yang dituliskan tentang bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan kepadanya tentang cara ia mati. Dan ia katakan kepada dia punya audiens, kepada siapa ia tulis surat 2 Petrus. Dia katakan, dia akan pastikan supaya semua itu akan diingat oleh para pembacanya. Sekarang menjadi pertanyaan, di dalam Injil mana ada cerita tentang Tuhan Yesus memberitahukan cara Petrus mati? Sekarang kita buka lagi dalam Yohanes 21. Yohanes 21, kita akan baca ayat 18 dan ayat yang ke-19. Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang ke-18. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi disinilah Tuhan Yesus memberitahukan kepada Petrus tentang cara dia akan mati. Dan dia dengar itu sendiri. Dan dia katakan kepada dia punya audiens, waktu dia tulis surat 2 Petrus, dia akan pastikan mereka akan mengetahui semua cerita tentang bagaimana Yesus memberitahukan cara dia akan mati. Bagaimana cara dia pastikan? Tentu dia seharusnya sangat dekat dengan penulis Injil Yohanes ini. Sehingga ia pastikan bahwa penulis Injil Yohanes ini menuliskan tentang kata-kata Yesus yang memberitahukan cara Petrus akan mati. Sekarang, dengan siapa kira-kira Petrus itu sangat dekat dalam pelayanannya? Petrus pernah menyebut nama Paulus, tapi Injil Yohanes bukan ditulis oleh Paulus. Paulus menulis surat-surat dan ada selalu dikatakan dari Paulus, dari Paulus. Dengan siapa Petrus dekat? Ia dekat dengan Markus. Itulah sebabnya Markus mendapatkan banyak informasi, sekalipun dia bukan salah satu dari 12 murid Yesus. Markus mendapatkan banyak informasi tentang Yesus dan cerita Yesus dari Petrus. Makanya ada Injil Markus. Dengan siapa lagi Petrus dekat? Coba kita lihat beberapa catatan dalam Alkitab. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita baca pasal 3 dulu, pasal 3. Pasal 3. Kita baca ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Terima kasih, di sana disebutkan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes. Lalu kemudian pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Terima kasih. Kembali di sana Petrus dan Yohanes.
Kita baca pasal 4 ayat yang ke-23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Baik, di situ juga kita melihat Petrus dan Yohanes. Kenapa Petrus dan Yohanes? Petrus dan Yohanes, Petrus dan Yohanes. Kalau tidak salah di episode yang lalu ada pertanyaan tentang kenapa murid itu diutus berdua-dua. Dan kita sudah pernah pelajari itu. Ya. Kenapa berdua-dua? Dalam catatan Kisah Para Rasul, tadi kita baca dalam kitab Kisah, ada disebutkan nama murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang sebelum dilengkapi tambahan dengan Matias sehingga menjadi 12. Coba kita lihat bagaimana nama-nama itu dituliskan. Kita baca di dalam pasal 1, Kisah 1, ayat yang ke-13. Kisah 1 ayatnya yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Terima kasih. Tadi Stephen sudah baca. Waktu Stephen baca, saya dengar Jeffrey katakan, maksudnya bagaimana itu, Jeff? Apa yang ditemukan di sana? Iya, di sini ditemukan siapa-siapa aja pasangan mereka yang diutus. Partner ya? Iya, partner mereka itu siapa-siapa aja gitu. Pelayanan. Jadi di sana Petrus dan siapa? Petrus dan Yohanes. Yohanes disebutkan di sana. Dan ini setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Tapi pada waktu Tuhan Yesus masih berada di atas dunia ini, lalu kemudian ia memanggil 12 orang muridnya, maka coba kita baca di dalam Matius, kita buka Matius pasal yang ke-10. Kita akan baca di dalam ayat yang kedua. Matius 10 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Inilah nama ke-12 murid itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi di sana disebutkan Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes saudaranya tetap berdua-dua, tetapi ini masih dalam masa pelatihan. Yesus belum naik ke sorga. Waktu itu Petrus dan Andreas. Lalu kemudian Yakobus dan Zebedeus. Lagi pula pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dalam catatan Injil Matius, disebutkan di sana ia memanggil Petrus dan Andreas. Itu ada dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu kemudian ada dua orang bersaudara lainnya di ayat 21, yaitu Yakobus ya, dan Yohanes saudaranya. Itu pada waktu Tuhan Yesus panggil, mereka menjadi murid-murid. Sekarang setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, coba kita kembali ke Kisah pasal 1 ayat yang ke-13. Kisah 1 ayat 13. Di sana apa yang kita temukan? Tadi sudah dibaca Petrus dan Yohanes. Lalu kemudian Yakobus dan siapa? Yakobus dan Andreas. Oke. Jadi Petrus dan saudara dari Yakobus yaitu Yohanes, lalu Yakobus dengan saudaranya Petrus yaitu Andreas. Tadinya kakak adik. Sekarang saudara bersaudara itu tidak lagi pergi Petrus dan Andreas
Yohanes dan Yakobus. Ya. Tetapi sekarang Petrus dan Yohanes, Andreas dan Yakobus. Ya. Itulah sebabnya kita melihat Petrus melayani bersama-sama dengan Yohanes. Dan dia katakan kepada dia punya audiens, kepada siapa dia tulis surat 2 Petrus, dia akan pastikan bahwa setelah kematiannya cerita dia itu akan mereka baca. Siapa yang tulis itu? Yaitu teman sejawatnya. Dan yang menulis itu di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menulis itu hanyalah Yohanes. Dan Yohanes juga menulis surat kepada audiens yang sama di Asia Kecil, seperti Petrus menulis surat 2 Petrus itu kepada audiens yang sama yang ada di Asia Kecil. Dari situ kita mulai melihat ada sedikit titik terang berdasarkan Alkitab, bahwa yang dimaksudkan dengan murid yang dikasihi oleh Yesus itu kemungkinan besar adalah Yohanes. Kenapa? Coba kita baca lagi Yohanes 21 ayat yang ke-24. Ini menerangkan siapa murid yang dikasihi Yesus itu. Yohanes 21 ayat 24. Iya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Terima kasih. Dialah murid, jadi murid yang dikasihi oleh Yesus itu adalah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi dialah penulis dari Injil yang memuat cerita tentang bagaimana Yesus memberitahukan kepada Petrus bagaimana ia akan mati. Dialah yang menuliskan kesaksian itu yang dia kirimkan kepada para pembaca yang adalah juga pembaca dari 2 Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus. Dari situ kita tahu dia adalah penulis Injil ini, dan Injil itu disebut sebagai Injil Yohanes. Kenapa disebut sebagai Injil Yohanes? Karena Yohaneslah yang menulisnya. Kenapa? Karena dialah yang dijuluki atau menjuluki dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus, yang memberikan kesaksian tentang semuanya itu. Sekarang coba kita lihat bagaimana Yohanes menutup Injil Yohanes itu. Kita baca sekali lagi. Ayat yang ke-24 tadi yang sudah dibaca. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Perhatikan, dia sebutkan tentang dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan itulah Injil Yohanes itu. Sekarang kita bandingkan dengan bahagian akhir kitab yang lain yang juga ditulis oleh Yohanes, sekalipun itu adalah wahyu langsung dari Yesus Kristus. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Wahyu 22 ayat 20. Ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Terima kasih. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Persis dengan dituliskan tentang yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini di Yohanes. Hanya bedanya, yang dimaksudkan dengan ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dalam kitab Wahyu, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Wahyu 1 ayat 1 mengatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Ya. Tetapi dari cara kitab Wahyu itu ditutup dengan menuliskan yang memberi kesaksian tentang semuanya ini,
mirip dengan cara Injil Yohanes itu ditutup, yang mengatakan, yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Sementara kitab Wahyu itu, coba kita buka Wahyu 1. Wahyu 1 ayat yang kedua. Ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kita tahu yang menulis kitab Wahyu adalah Yohanes. Dia yang menulis kitab Wahyu. Ayat yang ke-9 mengatakan, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Yang menulis adalah Yohanes. Dan waktu Yohanes tulis kitab Wahyu, waktu dia menyaksikan tentang Yesus, dia katakan dia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Dia menunjuk kepada Yesus. Karena ini adalah wahyu Yesus Kristus. Tapi yang saya mau tekankan adalah cara dia menutup kitab Wahyu sama dengan cara dia menutup Injil yang ia tulis, yaitu Injil Yohanes, dengan kata-kata ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Itulah sebabnya kita bisa dengan tidak ragu-ragu mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam Yohanes 21 ayat yang ke-20 sebagai murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes, saudara Yakobus, anak Zebedeus. Dan dia jugalah yang menuliskan Injil Yohanes ini. Terima kasih. Baik, terima Maaf kasih. agak panjang kesana kemari, tetapi supaya mempunyai bukti-bukti dari dalam Alkitab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa ya. Iya. Jadi dalam membuktikan suatu Pertanyaan itu kita butuh saya sampai pegang gini Alkitab. Iya, kita sampai balik sana balik sini. Tapi menggiring kita bahwa meyakinkan bahwa yang dimaksudkan membuat kita mengerti maksud Iya. saya bahwa yang dimaksudkan murid yang paling yang dikasih Yesus itu adalah Yohanes. Ya, jadi kita sudah baca tadi bukti-buktinya ayat-ayat. Jeffrey, Ya, Pak Pendeta. kita tidak bisa menyebut dia sebagai murid yang paling dikasihi Yesus. Tidak. Oh iya. Oke. Dia hanya disebutkan sebagai murid yang, dikasihi Yesus. Ya, Oke. betul.